Hai, balik lagi di PDW Film dan seperti biasa kita akan membawakan alur cerita film seru yang berjudul Krasu Inhuman Kiss. Film horor Thailand yang menceritakan hantu kuyang dan manusia ini rilis pada tahun 2019 dan seperti biasa kita langsung saja ke ceritanya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan 4 orang bocil yang sedang memasuki hutan dan diketahui jika mereka bernama Noi, Titing, Sai, dan Jer, atau yang lebih gampang kita panggil saja Agus. Di sini, Agus mengajak 3 temannya untuk memasuki hutan dan menceritakan mitos jika di tengah hutan itu ada pondok yang dihuni oleh Krasu atau hantu kuyang jika di negara kita. Seperti tidak ada takutnya, para bocil ini malah bermain petak umpet dan saat giliran Titing yang menjaga, Sai yang sedang mencari tempat bersembunyi melihat satu kotak dan ketika dia lihat ternyata kotak itu tidak berisi apapun. Dan tiba-tiba saja sebuah kepala ada di belakang Sai dengan posisi seperti akan menyentuh Sai dan film pun dimulai. Skin berpindah kepada gadis cantik yang baru saja bangun dari tidurnya. Diketahui itu adalah Sai yang sudah tumbuh dewasa. Dia sedikit kaget dengan ada bercak noda merah di kasur ketika ia akan merapihkan tempat tidurnya. Di sini Sai sedang tidak sekolah karena perang yang terjadi di kota Bangkok dan dia memutuskan untuk membantu klinik di desa untuk mengisi waktu luangnya. Ketika Sai akan menuju klinik, dia bertemu Agus yang ternyata teman kecilnya di awal skin film ini. Dan Agus terlihat sangat menyukai Sai dengan mengikutinya kemanapun sampai menemani Sai berjaga di klinik desa tersebut. Tiba-tiba saja seorang pasien yang bernama Kamlai datang dengan anak yang terluka di kaki dan di tengah obrolan, Kamlai mengatakan jika di desanya sekarang sedang ramai perbincangan karena Krasu yang menyerang banyak hewan ternak di desa itu. Tidak menggubrisnya setelah mereka pulang, Sai malah mengatakan jika dia merindukan Noi yang pergi ke Bangkok dan sedikit membuat Agus cemburu. Skin berpindah kepada malam hari di mana Sai sedang berbincang dengan ayahnya yang seorang kepala desa. Dia mengatakan harus berpatroli karena kabar dari Krasu sudah menyebar luas di desanya. Semakin aneh dengan rumor itu, akhirnya Sai memutuskan untuk tidur dan tidak berpikir banyak tentang Krasu atau hantu kuyang yang membuat teror di desanya. Sai bermimpi aneh dengan selalu memimpikan pondok di tengah hutan di awal film. Dan betapa kagetnya dia ketika Sai terbangun dengan noda bercak merah yang semakin banyak di kasur dan posisi jendela yang terbuka. Belum sempat berpikir panjang, Sai merasakan nyeri di dadanya dan ketika dia periksa, terlihat jika dada Sai tiba-tiba muncul bercak merah yang sedikit membuatnya panik. Skin berpindah kepada Sai yang sudah di klinik dan ditemani oleh Agus. Sai meminta Agus untuk menemaninya ke dalam hutan untuk menuju pondok yang selalu ada di dalam mimpi Sai. Dan ketika di tengah perjalanan tidak sengaja dia berpapasan dengan seorang pria dan ketika melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Noi, pria yang sangat Sai rindukan yang pergi ke Bangkok untuk sekolah kedokteran. Terlihat raut wajah yang senang dari Sai, tapi dia sedikit terkejut dengan Noi yang tidak datang sendiri ke desanya. Singkat cerita, para komplotan ini menghampiri kepala desa dan si kepala kelompok yang bernama Tad bercerita banyak tentang Krasu yang dimana jika Krasu meludahi air dan air itu diminum oleh wanita, ia akan menjadi Krasu juga. Tapi ketika air itu diminum oleh seorang pria, ia akan mengalami kesakitan yang hebat sampai bisa membuatnya meninggal. Tad mengatakan jika dia mendengar teror Krasu di desa itu dan meminta tempat tinggal sementara dan sebagai imbalan, Tad dan kelompoknya akan memburu Krasu di sana. Beralih ke 4 sekawan yang menjadi reuni, kepala desa sekaligus ayah Sai datang menghampiri mereka dan menyuruh Sai pulang dan diantar oleh Agus. Si kepala desa ini bertanya kepada Noi mengapa dia mengatakan kepada Tad jika ada Krasu di desa.
Dan Noi hanya menjawab jika dia hanya mengada-ngada, karena hanya itu cara Noi bisa pulang ke desa dari perang di Bangkok, tempat dia tinggal bersama orang tuanya. Beralih kepada Sai yang akan pulang dan diantar oleh Agus, Sai merasakan sedikit sakit di dadanya dan dengan ketus menolak Agus untuk mengantarkannya pulang. Skin berpindah kepada pagi hari di mana Sai kembali bermimpi buruk. Sai merasa mual dan dengan aneh malah muntah daging kurban yang sebelumnya tidak dia makan. Namun belum sempat berpikir panjang, dia kembali dikagetkan dengan noda yang semakin banyak dan luka di dadanya yang semakin menyebar luas. Sai mencoba mencari angin dan melihat jika seekor hewan ternak di desanya sudah mati dalam keadaan yang mengenaskan. Dan disusul oleh Noi yang menghampiri Sai, dia mengatakan harus bertemu dengan Agus. Di sini ternyata Agus sedang berlatih menembak dan bergabung dengan kelompok Tad dan akan memburu Krasu di desanya. Noi sempat mencegahnya dan mengatakan jika Noi berbohong tentang Krasu, tapi Agus malah bersikeras dengan nada yang sedikit ketus kepada Noi dan Sai. Skin berpindah kepada malam hari di mana Sai akan memberikan salep ke luka di dadanya. Terlihat Agus yang tetap memberi perhatian dengan menyuruh Sai untuk mengunci pintu dan jendelanya. Ketika akan tidur, Sai merasa kesakitan di dadanya dan terlihat di sini Sai melakukan transformasi tubuh dengan melepaskan kepalanya dari badan. Sai berubah menjadi kuyang dan langsung mencuri mangsa seorang anak kecil di desa itu. Dan ketika sang ibu menyadarinya, dia langsung mencari kelompok Tad jika anak mereka telah dicuri oleh hantu. Kelompok Tad berhasil menyelamatkan anak itu, namun ketika hantu itu pergi, tidak sengaja Noi yang sedang melakukan eksperimen sekolahnya melihat hantu itu dan mengejarnya. Namun betapa kagetnya Noi ketika hantu itu menuju rumah Sai. Dengan sigap Noi menaiki tangga untuk memeriksa, namun di sini Noi malah mendapati jika hantu kuyang itu adalah Sai itu sendiri. Skin beralih ke esok paginya. Sai mendapati Noi yang sudah pergi, disusul dengan tangisan sedih Sai yang diketahui oleh Agus yang semakin merasa cemburu. Beralih kepada Noi yang kabur dan ternyata dia menuju kuil untuk berkonsultasi kepada sang biksu. Namun sang biksu hanya menjawab jika transformasi Krasu bisa dihentikan dengan memakai tanaman herbal Krasu setiap hari dan memberi Noi saran jika dia tetap harus mengikuti apa kata hatinya. Dan ketika malam tiba, Noi dengan inisiatif membawa hewan ternak ke rumah Sai agar Sai yang berubah menjadi hantu kuyang tidak memangsa warga di desanya. Dan cara ini berhasil sampai 1 bulan tidak ada kejadian yang menjadi teror di desa itu. Semua berjalan kembali normal sampai pada Noi yang membantu Sai di klinik mendapati seorang bocah yang sedang sakit. Lalu Agus yang masih mencintai Sai datang membawakan Sai minum dan tidak sengaja Sai simpan sisa minumnya dan malah diminum oleh si bocah itu. Berganti kepada malam hari, bocah yang tertular air liur dari Sai langsung berubah menjadi kuyang, namun kelompok Tad berhasil memburunya. Ketika jenazah bocah itu akan dibakar, Tad menanyakan kepada orang tuanya dan mereka menjawab jika anaknya hanya pergi ke klinik, yang membuat Tad memberi rasa curiga kepada Sai. Sai mulai frustasi karena bocah itu telah meninggoy karenanya, dan di sini Sai mengajak Noi untuk pergi ke pondok di tengah hutan karena dia merasa pasti ada sesuatu di dalam pondok itu. Kembali ke kelompok Tad, dia berencana untuk memergoki Sai ketika malam tiba saat dia berubah menjadi Krasu. Singkat cerita, malam pun tiba dan Sai dan Noi akan menuju pondok itu, namun sayangnya hal ini diketahui oleh Tad dan mereka pun membuntuti Sai dari belakang. Sai sampai di hutan dan mendapati tumbuhan herbal yang dibicarakan oleh sang biksu sebelumnya.
Dan ketika Sai memakannya, terlihat Sai tidak bertransformasi menjadi Krasu dan itu membuatnya senang. Noi yang berpikir semua akan baik-baik saja, malah mencipok basah Sai di tempat ini yang menjadikan Noi tertular air liur, tapi tetap percaya diri karena banyaknya tumbuhan herbal sebagai penawar. Namun sayang belum sempat pada bercocok tanam, Tad dan Agus memergoki mereka. Agus yang sangat mencintai Sai lalu menyerang Noi dengan tanpa ampun. Sai berhasil lari namun masih dikejar si Tad sampai Sai masuk ke pondok dan kembali ke peti di awal film ini. Sai kembali dipertemukan dengan hantu ibu Krasu yang membuat Sai menjadi Krasu juga. Dan seketika Sai malah kesurupan dan berhasil menyerang dua anak buah dari si Tad ini. Agus yang merasa Sai dalam bahaya mencoba melepaskan Noi dan menghadang si Tad, namun sayangnya Agus harus kalah dan tak sadarkan diri. Hari kembali pagi dan Sai yang pulang dengan membawa tanaman herbal sebagai bekal. Diketahui jika seluruh anak buah Tad yang tersisa sudah diserang hantu Krasu sejak malam tadi. Dan tidak lama datanglah Tad dengan menggendong tubuh Agus yang tidak sadarkan diri. Seketika para warga berkumpul dan kepala desa yang bertanya apa yang sudah terjadi. Tad mengatakan jika hantu Krasu adalah Sai yang jelas anak dari si kepala desa tersebut. Warga yang sudah marah akhirnya menggeruduk ke rumah si Sai, dan karena Sai masih mempunyai tanaman herbal, dia pun terlihat baik-baik saja dan tidak berubah menjadi hantu Krasu. Tad tetap mengatakannya jika Sai adalah hantu Krasu, namun Sai malah memfitnah jika kelompok Tad menculik Sai ke pondok di tengah hutan dan berusaha akan memperkosanya. Tad yang datang dengan Agus mencoba memberi pembelaan dan menyuruh bertanya kepada Agus, namun karena Agus yang mencintai Sai, di sini Agus malah mengatakan jika yang dikatakan Sai adalah benar. Tad yang merasa terdesak, sontak Tad langsung menodongkan senjata ke kepala desa dan berhasil pergi dari tempat itu. Skin berpindah dengan Tad yang menyelinap ke rumah Agus. Di sini Tad yang merasa dikhianati secara tiba-tiba saja berubah seperti monster dan menggigit Tad layaknya vampir. Singkat cerita, diperlihatkan jika stok tanaman herbal menipis dan Noi mencoba kembali ke hutan untuk mengambilnya lagi. Namun betapa mengejutkan jika semua tanaman sudah terbakar dan tak lain itu disebabkan oleh Tad yang mengetahui tentang tanaman herbal tersebut. Noi dan Sai mulai putus asa karena mereka akan kembali bertransformasi. Noi mengajak Sai untuk kabur ke Bangkok karena warga desa akan segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Sai berangkat menuju rumah Agus dengan maksud akan berpamitan, namun betapa terkejutnya Sai ketika Agus sudah bertransformasi dengan banyak luka di tubuhnya akibat gigitan si Tad. Di sini Agus mengatakan semuanya yang terjadi jika mengetahui jika Sai adalah Krasu. Dan dia sengaja ikut kelompok Tad agar dia bisa menyesatkan kelompoknya agar tidak bisa menangkap Sai. Beralih kepada Noi yang kembali berkonsultasi kepada sang biksu. Sang biksu menjelaskan jika Krasu adalah sebutan untuk hantu kuyang wanita. Dan jika dia adalah pria, itu bernama Krahang. Namun berbeda dengan Krasu, Krahang akan selalu mencari Krasu dan menghancurkan jantungnya karena rasa dendam yang diberikan secara turun-temurun. Di skin ini diketahui jika Tad adalah Krahang yang menularkan kepada Agus dengan gigitan di awal skin sebelumnya yang menjadikan Agus monster seperti dirinya. Skin berpindah kepada kepala desa yang mengajak Sai nonton layar tancap. Sai yang kehabisan tanaman herbal mulai merasa resah. Dan beralih kepada Agus yang mulai parah menjadi Krahang. Tad selalu memberinya bisikan untuk menyerang Sai dan harus mengambil jantungnya, dan Agus yang tidak bisa menahan dirinya akhirnya menjadi super monster sama seperti Tad yang juga berubah.
Kembali kepada Sai yang tidak kuat menahan diri, ia akhirnya menampakkan wujudnya dalam bentuk Krasu dan membuat semua warga langsung ricuh di acara tersebut. Para warga berusaha menembak kepala hantu Krasu, namun dengan gagah ala-ala Hulk di Marvel, Agus datang dan menangkap Krasu dan akan mengambil jantung dari si Krasu ini. Ketika Agus akan mengambilnya, beruntung Noi datang dan menyadarkan jika hantu Krasu itu adalah Sai. Dan Agus pun berhenti menyerangnya. Tad yang kecewa langsung turun tangan dan menyerang Agus, dan pertempuran antar monster yang gak masuk akal pun terjadi. Agus sangat terdesak dan alhasil dia harus tumbang di skin ini. Noi merasa jika dia harus memberi perlawanan, dan ketika dia akan melawan Tad, Sai menolongnya dan akhirnya Tad malah bertarung melawan Sai. Sudah jelas Sai sangat kerepotan dan kalah melawan Tad, dan ketika Tad akan mengambil jantung dari Sai, tiba-tiba saja suara tembakan terdengar yang langsung menumbangkan Tad terjatuh ke tanah. Awalnya yang saya pikir jika itu adalah kepala desa, namun ternyata itu adalah si biksu yang tiba-tiba menjadi sniper dadakan. Di sini diperlihatkan penjelasan di awal film jika si biksu sebelumnya adalah pemburu kuyang Krasu ini, dan yang menjadi hantu Krasu adalah istrinya sendiri. Karena si biksu tidak tega, dia lalu mengurungnya di peti di dalam pondok, yang ternyata ibu Krasu yang menularkan air liur kepada Sai adalah istri sebelum dia menjadi biksu. Dia menyuruh Noi pergi karena warga akan mengepungnya, dan dengan susah payah Noi membawa tubuh Sai ke tepi sungai untuk berlayar ke kota Bangkok. Namun sesaat sebelum berlayar, Sai mengetahui jika dia tidak akan kembali seperti semula, dan pada akhirnya Sai memutuskan untuk tidak mengikuti Noi, dan Noi pun pergi tanpa hantu kuyang yang dicintainya. Namun sangat disayangkan, dari akhir yang dramatis ini tiba-tiba saja suara tembakan terdengar yang menyebabkan hantu kuyang ini harus mati kedua kalinya oleh para warga, dan film pun selesai. Oke, film yang dramatis dengan penuh alur plot twist, tapi film ini sangat seru untuk film yang bergenre horor romantis. Meski di akhir film terlihat ending yang sedikit melenceng, tapi cukup untuk video kita kali ini. Sampai jumpa, terima kasih.